warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari mahasiswa FISIP Untan ingin melakukan wawancara terkait standar operasional prosedur di Puskesmas Kampung Bali. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu, yaitu saya Hayati Kartika Wulandari, Saya Indah Setiawati. Saya Putri Ningsih, saya Rizky Sepaselika, dan Ibu sendiri. Saya Handayani AMDKG sebagai staf di Puskesmas Kampung Bali. Sebagai dalam hal ini saya akan mewakili Kepala Puskesmas karena beliau sedang ada kegiatan di luar yang untuk memberikan jawaban dari adik-adik semua. mungkin langsung ke wawancaranya. Baik, silakan. Menurut Ibu nih, apa saja SOP yang ada di puskesmas ini? Terus apakah semua bagian di puskesmas memiliki SOP yang berbeda sesuai dengan peta kerjanya masing-masing? SOP yang ada di Puskesmas itu secara garis besar itu SOP administrasi, kemudian SOP UKM dengan SOP UKPP. Kalau SOP administrasi itu kepemimpinan manajemen Puskesmas, sedangkan SOP UKM itu usaha kesehatan masyarakat. Nah, kalau UKPP upaya kesehatan perorangan dan pendukung, seperti kalau pendukung itu seperti farmasi dan laboratorium. Nah, ya sesuai dengan itu tadi apa? Peta kerja Masing-masing. Nah, terus bagaimana sih proses penyusunan SOP di puskesmas ini? Penyusunan itunya ya melalui rapat, kemudian dikoordinasikan dengan ketua pokja masing-masing, yaitu pokja UKM tadi, pokja UKPP, kemudian dan PJ program, serta dikoordinasikan dengan kepala puskesmas sesuai dengan tata naskah dalam pedoman penyusunan dokumen puskesmas. Lalu yang ketiga itu, menurut Ibu ini bagaimana penerapan SOP yang telah ada itu, apakah sudah terlaksana dengan disiplin? Misalnya kayak pegawainya mungkin masih ada yang belum patuh dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP. Semuanya sudah sesuai dengan SOP, sudah patuh. Apakah penerapan SOP di puskesmas ini sudah efisien? Jika belum efisien, apakah berpengaruh pada kinerja pegawai itu sendiri? Tentunya sudah efisien, karena ya kalau yang belum efisien itu misalnya alur SOP-nya panjang, jadi sehingga waktu kerja menjadi lebih lama dalam pelayanan. Apakah berpengaruh ke kinerja pegawai misalnya tidak efisien? Ya jelas pengaruh. Lalu apa saja hambatan-hambatan atau masalah yang sering terjadi dalam melaksanakan SOP di puskesmas ini? Jadi SOP di puskesmas ini bukan hanya di pelayanan, ada juga SOP yang terintegrasi dengan beberapa ruangan. Misalnya satu SOP itu bisa dipakai untuk di poli gigi, ada juga di KIA gitu. Jadi berintegrasi. Nah, jadi sehingga perlu koordinasinya dengan baik. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam penerapan SOP di puskesmas? Nah, biasanya kita tuh kalau untuk penerapan SOP melalui media sosial, lewat WhatsApp, kemudian dengan petugas dan masyarakat, bahkan biasanya kita juga melalui lintas sektor dalam penerapan itu. Nah, apakah ada kayak sistem evaluasi terhadap penerapan SOP itu? Ada, kalau untuk evaluasinya itu biasanya kalau di puskesmas itu 3 bulan sekali. Nah, namun nanti setiap 6 bulan sekali kita laporkan ke dinas kesehatan. Kalau untuk lingkungan puskesmas sendiri 3 bulan sekali kita monitoring evaluasi, nanti 6 bulan sekali baru ke dinas kesehatan. Ini di sini ada pelatihan atau sosialisasi nggak Bu yang kayak diberikan kepada pegawai mengenai penerapan SOP? Nah, biasanya kita tuh kalau untuk SOP, kalau pelatihan-pelatihan itu biasanya kita dari lembaga akreditasi puskesmas, itu baru oleh lembaga dan dinas kesehatan, pembinaan dinas kesehatan, biasanya juga dari lembaga akreditasi. Berarti ada dari dinasnya. Lalu kayak misalnya ada pegawai yang masih kayak nggak mengikuti SOP, apakah kayak ada hukuman lah gitu untuk pegawai tersebut gitu? Nah, paling teguran dan pembinaan. Lalu apakah di puskesmas ini terdapat SOP penyelesaian masalah, kayak misalnya ada konflik antara sesama pegawai atau pegawai dengan atasan pimpinan gitu? Kalau itu sih tidak ada. Kalau tentang SOP konflik antara pegawai itu tidak ada, tapi kalau SOP program ada pelayanan. Nah, misalnya FMIA atau FCA itu kalau ada pelayanan. Kalau FMIA itu yang sudah terjadi, kalau FCA itu yang belum terjadi. Kalau untuk antar konflik pegawai nggak ada, tapi kalau untuk pelayanan puskesmas ada. Ibu yang bertanya. Udah cukup. Kasihan.